Hai teman-teman, selamat pagi. Udah mandi, seger, wangi, sehat, sel darah putihnya banyak. Alhamdulillah. Hei, lebih prospek mana sih antara budidaya ikan arwana atau ikan mas koki? Jadi dua-duanya saya pernah menggelutinya, cari rezeki ya dari arwana, ya dari mas koki. Nah, saya mau membagikan pengalaman serta analisis saya yang simple, pakai bahasa yang mudah dimengerti, nggak usah kayak bisnis-bisnis yang susah. Arwana, arwana itu harganya mahal. Terus dalam proses pembesarannya itu tuh kalau di kolam itu rawan hilang. Hilangnya gimana? Hilangnya ya bisa dimakan ular air itu ya. Terus kalau masih kecil-kecil ya harus ekstra ya, kayak di akuarium di sana. Itu hanya contoh ya, di akuarium yang ada di di ruang tamu ini gitu loh maksudku. Nah, harus ekstra. Terus pakannya lebih mahal ya kalau ikan arwana, karena kan pakannya yang hidup, bukan bukan pabrikan, bukan pelet. Kalau pelet itu masih murah. Bayangkan ya, untuk pakan ikan arwana yang kelabang itu tuh satunya 5.000. Kalau dia gede, arwananya gede, terus mintanya itu 5 biji kelabang 25.000. Satu ikan. Kalau 10 ikan satu hari 250.000. Senep. Makanya harganya bisa mahal. Bisa mahal. Sampai puluhan juta kan. Nah, yang paling keren itu dari ikan arwana, jika kita beli kecil, masih kecil, 1.500.000, terus dipelihara gede nih, terus bikin kontes, ikut kontes, menang. Nah, itu bisa sampai ratusan juta. Kalau kayak gitu tuh bisa berhasil. Jadi kalau mau mau dapat cuan dari ikan arwana, itu tuh harus pertama punya dompet yang kandelnya uang yang warna merah, supaya nanti arwananya juga warnanya merahnya keren banget kayak gitu. Kalau cuma punya hobi tapi nggak punya uang, susah banget. Soalnya resikonya juga tinggi kan. Ikan kan punya nyawa, yang punya nyawa itu ya bisa mati. Terus kenapa Bang Arjuna kok nggak pelihara ikan arwana? Ya, mending bikin konten, mending bikin channel YouTube yang banyak, mending bikin di platform lainnya, di snack video, di pokoknya yang lainnya, yang jenis video-video itu kan nggak perlu ngasih makan. Nggak perlu ngasih makan, nggak mungkin mati videonya ya. Kalau orangnya ya mungkin aja mati. Kalau videonya kan enggak. Jadi itu mahal banget. Kemudian kalau ikan arwana itu ngejualnya juga tidak gampang. Karena ukurannya itu juta-juta terus kayak gitu. Ya toh. Nah, tapi kalau ikan mas koki, kalau ikan mas koki itu lebih receh. Saya juga pernah. Kalau ikan mas koki lebih receh sehingga harga jualnya itu ya lebih murah, tapi lebih cepet ini kayak perputaran uangnya itu lebih cepat. Terus kalau ikan mas koki itu juga ini ya relatif, kalau misalkan ada yang mati kita tuh nggak getun gitu, karena kan kita kan karena harganya murah, kita tuh bisa punya stok ikan mas koki itu banyak. Jadi kalau mau ikut kontes kita tuh tinggal yang mana ya gitu, paham ya maksudnya ya. Kalau ikan arwana tadi kan setiap beranak gitu kan sedikit. Nah jadinya ya, atau kalau kita mau ngebeli misalkan 100 ikan itu udah puyeng kepala, harus jual mobil. Kalau ikan mas koki mau beli
bibitan Mas Koki ya, untung-untungan itu tuh paling mahal cuma 2.000 rupiah yang masih kecil-kecil ya, 2.000. Nah itu kan kalau gedenya itu bisa warnanya bisa beda-beda, terus tergantung perawatan kita, jadi warna itu juga bisa berubah. Kalau ikan Mas Koki ya, ya ikan arwana juga bisa. Tapi kalau kita mau ikut kontes, kita nggak bisa ternak nih misalkan, kita tinggal beli benihnya ya kan. Nah kalau kita belinya 1.000 ikan Mas Koki yang masih kecil segini, itu cuma 2.000 rupiah kali 1.000 ya cuma 2 juta. Terus kita pelihara lah, di antara 1.000 ikan itu ya pastilah ada yang bagus, yang keren kayak gitu, pasti ada, nggak mungkin enggak. Tapi ya bejo-bejannya itu ya bisa cuma ada 5, 10 atau ya kayak gitu misalkan ya. Tapi namanya rezeki itu kan kadang datangnya itu nggak dapat diduga-duga gitu loh, tetap ada plus minusnya ya. Soal pasar nih, soal pasar. Kalau ikan arwana itu pasarnya itu lebih sempit, yaitu orang-orang yang super tajir. Orang yang super tajir, tapi mereka yang nggak pelit beli ikan dan nggak takut kehilangan uang jika ikannya mati. Kayak gitu. Terus kalau ikan Mas Koki, pasarnya lebih luas. Orang yang tajir juga bisa beli, terus mbak-mbak yang suka dengan keimutan itu juga suka beli, soalnya kan ikannya imut-imut gitu. Terus bukan ikan yang galak, kalau arwana kan galak. Nah orang yang menyukai keimutan itu lebih banyak daripada orang yang menyukai kegalakan. Ikan imut si ini Mas Koki ini kan juga disukai anak-anak kecil. Jadi kalau misalkan teman-teman beli ya 2.000-an, itu dijual dengan harga 3.000, itu anak-anak kecil mampu gitu loh. Karena kan sekali jajan biasanya anak-anak kecil itu 5.000. Nah kayak gitu kan, nanti yang 3.000 buat beli ikan, sisanya buat jajan. Terus besok-besok ikannya karena dipegangin mulu mati, terus dia beli lagi. Ya emang biasanya kayak gitu. Yang disukai peternak, bukan, penjual ikan Mas Koki eceran atau ikan koi eceran. Jadi itu sortiran ya, yang dijual ke anak-anak kecil tuh bukan yang buat kontes atau buat induk tuh bukan. Itu yang sortiran, istilahnya tuh yang KW. Yang penting bentuknya imut, yang penting ada warna merah dan putihnya, pokoknya kayak gitu. Nah, itu kan gitu. Kalau dibeli sama anak kecilnya gemes kan pasti dipegang-pegang gini. Udah alamat besok mati. Jadi kalau ada mitos ikan Mas Koki itu susah dipelihara, ya enggak juga. Karena kan itu cuma berpatokan pada ikan yang dibeli anak-anak kecil terus mati. Ya karena kan diucel-ucel. Ya udah gitu aja teman-teman ya. Kalau ada kurang lebihnya teman-teman tambahi di kolom komentar. Mas harusnya gini, harusnya gini. Silahkan ditambahin, dengan senang hati saya akan memasukkannya ke dalam otak. Bye bye. Kalau suka subscribe. Oke, makasih teman-teman. Bye bye.